Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Semata-mata hanya karena izin Allah hari ini agenda kita bisa terlaksana. Tentunya juga tidak lain karena campur tangan Allah kita bisa maksimal untuk mengawali di Korps para Panglima Batam dan sekitarnya, khususnya dari Batam ya, dari Batam termasuk Bunda Andri, Bu Heni ya dan lain sebagainya, Bu Siti Aisyah, Masya Allah. Ada Bu Isti gitu ya. Dan sama-sama kita hormati guru-guru kita tentunya, ya boleh dibilang untuk di Batam eyang kita. Insya Allah di sini ada Bu Julian, sudah hadir atau belum, dan Bunda Andri yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Ada Bu Febriana, Bu Asma, dan semuanya ya, semuanya kalau saya sebutkan nanti habis juga waktu. Kita bangga banget kepada beliau-beliau adalah guru-guru kita, dan termasuk semuanya para LED ini. Kalau ngomongin tentang senioritas, saya termasuk orang yang baru ya, jadi guru-guru saya semuanya, insya Allah. Ya, baik. Pertama, mungkin masih di bulan Syawal, tentunya kita memanfaatkan waktu, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana syamakum, mohon maaf lahir batin untuk semuanya, karena situasi pandemi seperti ini, kita agak terbatasan ya. Insya Allah hari ini kita awali tidak mengurangi niat, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya para rekan-rekan LED, kita mencoba hari ini adalah melakukan sebuah terobosan sebagaimana arahan dari manajemen kita yang kita banggakan, bahwa di awal saya sampaikan sebagaimana arahan dari manajemen di perusahaan kita, bahwa kita harus bisa memaksimalkan, mengoptimalkan potensi diri kita di masa-masa pandemi seperti ini. Sebagaimana di reminder sama manajemen bahwa masa pandemi ini sampai kapan kita belum tahu. Maka kita juga difasilitasi beberapa edukasi yang sudah diberikan oleh manajemen, maka dipaksakan kita harus bisa berubah ya. Bisa berubah. Kenapa? Jangan sampai kita terlena dengan pola yang sudah dipaksakan, kalau istilah saya, karena saya sedang belajar tentang mindset. Jadi pandemi ini istilah saya secara pola itu sudah dipaksakan sehingga jadi sebuah karakter. Nah, ini sampai kapan kita akan mengalami seperti ini? Jangan sampai kita terlena dengan dininabobokan kondisi. Maka lagi-lagi manajemen sudah memberikan edukasi, memberikan arahan, memberikan rule untuk kita mengikuti supaya kita bisa move on dengan cara online ya. Di antaranya juga di room yang keren ini, tentunya saya juga belum minta maaf karena belum bisa memberikan kontribusi sebagaimana amanah guru-guru kita di room LED. Namun demikian saya tetap berusaha memikirkan ya, karena lagi-lagi situasi seperti inilah. Mudah-mudahan dengan awal yang baik pagi hari ini, kita baru mengawali ini, sehingga ke depan kita bisa lakukan secara reguler ya, sehingga atensi termasuk kontribusi rekan-rekan para LED melalui diskusi yang kita akan lakukan hari ini bisa tersalur ya. Saya juga membutuhkan seluruh ibu bapak para LED untuk memberikan masukan seperti apa. Yang jelas kita juga sudah sepakat bahwa ini adalah bisnis besar kita, maka kita juga butuh perjalanan ini supaya juga sama, supaya kita seiring sejalan, sehingga kedepannya di
manajemen orang di Batam ataupun HNI di Batam itu punya karakternya keren-keren gitulah. Saya yakin bisa, karena saya juga harus banyak belajar sama guru-guru kita yang sudah memberikan edukasi yang sangat berkualitas, ya, dengan beberapa prestasi-prestasi yang luar biasa. Dan insya Allah ke depan melalui diskusi hari ini kita akan menemukan sebuah formula, dan formula ini mari kita kawal sehingga untuk kebaikan bersama, ya, tentunya untuk HNI. Saya rasa itu aja, teman-teman. Saya mengingatkan untuk diri saya, jangan terlena dengan kondisi saat ini, saatnya move on. Jangan sampai kita terlena dengan dininabobokan situasi gara-gara pandemi COVID seperti ini. Saatnya kita move on, ya. Kita disampaikan sama Pak Haji Erwin bahwa HNI adalah tempat kita untuk bisa terbang, ya, bisa gesit, bisa optimal lagi lah, ya, karena sebagaimana kerja kita adalah kerja networking, ya, kerja networking. Insya Allah seperti itu sebagai pembuka sekaligus sambutan sebagai panitia sebenarnya, ya. Seperti itu aja. Insya Allah nanti kita tunggu sebagai masukan-masukan dari guru-guru kita yang insya Allah kita tunggu. Dan jangan lupa, mari kita manfaatkan nanti interaktif. Seluruh LED dari semua bisa memberikan kontribusi. Insya Allah seperti itu. Selamat kepada teman-teman semuanya. Salam sukses penuh berkah bersama HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yon Cahyono. Alhamdulillah sudah membuka dan memberikan sambutan kepada kita semua. Ya, ada pesan yang saya tangkap, dari Pak Yon, kita jangan terlena. Berarti kita harus cepat langsung beradaptasi dengan kondisi sekarang. Ya, selanjutnya agenda kita adalah kita mendengarkan ya, mohon maaf ini ngecek dulu. Berikutnya adalah motivation speech dari guru kita, mentor kita semua, nenek kita semua, ya, yang baru hadir. Sejatinya ini oleh Bu Yulian Safitri, namun kita berhusnuzon, barangkali beliau belum bisa gabung. Kita doakan bersama, semoga beliau segera bisa bergabung dengan kita semua. Mungkin ada kendala yang nanti akan segera diselesaikan oleh Allah dan bisa bergabung bersama kita semua. Baik, selanjutnya kita berikan waktu dan tempat kepada mentor kita semua, yaitu Bunda Andri Widyastuti. Kepada Bunda kita persilahkan. Terima kasih Mbak Desi. Tes suara dulu. Apakah menyeberang lautan itu tidak terpengaruh suaranya, tetap nyaring ya? Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sungguh sangat senang bertemu teman-teman. Kalau kemarin agenda bersama pusat itu nggak bisa melihat satu-satu ya, kamarnya berbeda-beda. Kalau ini melihat langsung Pak Yon, Mbak Kuri, Bu Asma dan semuanya, ya Allah senang banget. Saya sangat rindu dengan teman-teman semuanya, ya, rindu banget. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum. Makasih Mbak Desi, Pak Yan sudah menjembatani ini ya, karena memang emak-emak ini bingung ini mau gimana caranya gitu ya. Alhamdulillah memang kita dipertemukan untuk saling melengkapi ya. Di sini ada kelebihan, ada
yang lebih di sini dan itu disatukan sama Allah di tim ini, alhamdulillah di HNI ini. Tentu saja pertemuan kita hari ini yang via online akan menyelesaikan beberapa hal yang beberapa saat ini ada beberapa keluhan yang nanti kita sepakati ya, karena kita adalah panglimanya di medan perang ya, medan perang melawan tidak hal dan tidak thayyib ya. Jadi kita harus sama seperti yang dibilang Pak Yun tadi, harus ada kesepakatan ya. Orang melihat HNI itu bukan produknya, bukan PT-nya, tapi melihat HNI itu kita ya. HNI itu dilihatnya tuh kita, bagaimana kita itulah HNI ya, seperti itu ya. Pak Yayan tuh HNI gitu kan, Bu Andri tuh HNI. Jadi kalau orang melihat HNI nggak mau lah orangnya gitu kan, gitu ya, padahal oknum gitu ya, tapi HNI yang dinamakan gitu. Jadi kita harus ada kesepakatan, kita nanti omongkan baiknya gimana, karena suatu kebaikan yang tidak terorganisir itu nanti akan terkalahkan oleh ketidakbaikan yang terorganisir ya. Jadi Masya Allah, alhamdulillah ini sekarang kelengkapannya sudah luar biasa walaupun kita sambil belajar ya. Jadi teman-teman semuanya, nanti kita tidak boleh ada tersinggungan gitu ya. Kita cari kesepakatan karena ini sangat penting, sangat penting. Kita HNI ini kita mau mengubah satu peradaban, ya. Jadi kita emosi harus nggak boleh kita apa jenenge itu kita kaitkan emosi, tidak. Kita harus ambil ini untuk kepentingan banyak orang gitu. Baik terkait nanti yang karena saya ada beberapa laporan yang dari teman-teman di Batam ya, nanti kita bicarakan ya teman-teman, tolong saya dibantu. Ini untuk kebaikan kita semua ya, bukan satu kesalahan, tetapi ini adalah suatu yang mungkin belum tahu gitu ya. Kadang ada yang mentornya udah bina gitu ya, udah kasih tahu tentang ini, tapi beliaunya mungkin pas lagi pembinaan itu ketiduran gitu ya, mungkin gitu, jadi nggak ngerti materinya tadi, mungkin gitu ya. Jadi nanti kita sama-sama ini, kita sama-sama harus satu kata ya. Kalau mau kita ini sukses, itu harus saling menghargai ya, harus ada kesamaan, nggak bisa yang ini bilang begini, yang LED ini bilang begini ya. Kalau masalah pembinaan di jaringan mitra masing-masing, bolehlah pakai sistem pakai apa namanya, oh aku gampangnya nek mitraku sing ini begini boleh, tapi kalau untuk yang hal contohnya tentang poin untuk ada yang mitra belanja itu tolong nanti kita, kan sudah di perusahaan juga sudah ada ya, jadi on the track gitu insya Allah ya. Begitu teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya semuanya, saya sangat senang bisa bertemu, pengen peluk. Pak Yan enggak loh ya. Pengen peluk, benar-benar pengen peluk. Saya sangat rindu dengan teman-teman semuanya. Ya, ayo kita kita mulai dengan bismillah ya. Terima kasih Mbak Desi sudah menjadi host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kami masih fokus mau dengerin sebenarnya Bunda. Aku udah selesai aja. Nanti kalau Bunda tentang diagnosa terus ini ya. Baik, jazakillahu khair Bunda sudah sharing kepada kita, memberikan semangat lagi ya. Kami juga rindu Bunda. Ya, selanjutnya motivation speech dari mentor saya juga, Ibu Febriana Tridaryanti. Kepada Bu Ana, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar semua? Alhamdulillah, sangat maksimal. Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Tarik nafas dulu ya. Masih ada yang tegang gitu ya. Ini menahan kerinduan sebenarnya. Nanti kena diagnosa Bunda ini kalau lama-lama ngomong. Jadi
langsung saja kepada amanah yang diberikan oleh Ketua Korps kita, Pak Yon, ya, yang kemarin sudah membuat perencanaan untuk pertemuan ini. Kemudian dari randonya juga sudah diatur serapi mungkin, ya. Tapi apapun yang ada di hadapan kita hari ini adalah takdir terbaik dari Allah. Maka siapapun yang hadir, inilah yang memang Allah izinkan untuk kita berkumpul di sini gitu ya. Maka tetap harus semangat ya, harus dengan optimis. Tidak semua rencana kita itu sesuai dengan rencana Allah, dan tetap rencana Allah terbaik. Ya, insya Allah itu yang menjadi satu pegangan kita dalam hal melakukan atau menjalani syiar di HNI. Sampai hari ini sudah nggak terasa ya, sudah 8 tahun kita berjalan gitu. Masya Allah, motivation speech yang ingin saya sampaikan buat teman-teman adalah, alhamdulillah era pandemi ini memberikan banyak pelajaran, memberikan banyak hikmah gitu ya. Terutama saya baru semalam ngobrol sama anak-anak gitu ya, ternyata Allah punya skenario lain untuk masing-masing gitu ya. Salah satunya di mana dunia digital sekarang ini sudah memisahkan, kadang satu keluarga merasa walaupun dalam satu ruangan itu merasa seakan-akan jauh karena semua sudah pegang gadgetnya sendiri-sendiri. Kemudian dia berinteraksi dengan orang di luar, ya, baik itu sama temennya, baik itu dengan kampusnya, baik itu dengan saudaranya gitu. Tetapi dalam satu ruangan keluarga itu kadang-kadang malah tidak merasakan bahwa ini dalam satu ruangan gitu, ya, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Itulah yang sering disampaikan gitu. Tetapi dari pandemi ini tentunya kita semua leader-leader terbaik HNI yang hari ini masih istiqomah untuk senantiasa berjuang memberikan power yang luar biasa, terutama pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau tidak bisa memberikan afirmasi positif, maka saya yakin kita pun tidak akan tegak berdiri di sini gitu ya, menghadapi situasi seperti ini. Tentunya masing-masing keluarga punya masalah sendiri-sendiri, baik itu masalah dengan keluarganya, bagaimana masa depan sekolah anaknya dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang mungkin belum berkeluarga, ada hal yang banyak menjadi beban kita kemudian karena ada saudara yang berdampak terhadap pandemi ini gitu ya. Beberapa industri ekonomi memang sudah banyak yang berjatuhan satu persatu, bahkan industri besar pun ada yang tidak mampu bertahan gitu. Maka hari ini alhamdulillah, satu untuk membuat kita bertahan adalah kita sendiri gitu ya, power pada masing-masing leader gitu. Karena kemampuan memberikan kekuatan pada diri sendiri itu sangat penting. Bagaimana kita akan mentransfer ke sebuah power kepada mitra-mitra kita, kepada orang yang di sekitar kita, ketika power kita saja lemah ya, baterai kita lemah, mana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan yang lain gitu. Maka alhamdulillah dengan kondisi apapun sampai hari ini kita melihatnya adalah yang positif semua. Baik Korps LED yang kita rencanakan, kita memang ingin bertemu dengan semua para panglima di lapangan untuk menyamakan langkah, kemudian menjaga silaturahim itu pastinya, karena seperti yang disampaikan Bu Andri tadi, Pak Yayan juga, bahwa kesamaan langkah itu sangat penting, karena HNI yang dilihat bukan madu, sari kurma, extra food, EGM, tetapi bagaimana pelaku-pelaku pebisnis yang ada di dalamnya. Maka seorang figur leader itu sangat-sangat dilihat, sangat menjadi fokus orang yang di sekitar kita. Bahkan ketika mereka akan bergabung, mereka melihat siapa sih leader yang di dalamnya gitu ya. Maka alhamdulillah kemarin kita mendapatkan materi training digital marketing, salah satunya adalah bagaimana kita membuat catatan dalam Facebook kita agar ketika orang membuka catatan kita itu yang ada adalah positif ya. Maka Masya Allah, ini adalah pembelajaran yang sangat luar biasa. Di HNI nggak usah nyari kemana-mana, sudah komplit gitu ya. Nah, tergantung bagaimana kita menerapkan apa yang kita miliki hari ini, gitu ya. Satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, mentor kita sudah berada di Sragen, tetapi kita tidak merasa bahwa
beliau ada di sana gitu ya, karena kita berada dalam satu ruangan nih gitu ya, terutama hati gitu ya. Jadi insya Allah setiap hari kita merasa bersama para panglima ini ada di ruangan ini. Kemudian yang ingin saya kalau kita boleh berharap banyak gitu ya, yuk silaturahim yang ada di Batam gitu itu semakin diperkuat. Karena saya sendiri merasa ya dengan era pandemi kita sangat paham bahwa social distancing itu yang membuat kita tidak bisa bertemu langsung untuk beberapa saat kemarin ya, tetapi sekarang pelan-pelan kita sudah alhamdulillah ya, bahkan di PJ sendiri kita sudah membuka pelayanan di dalam, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang disarankan, karena menurut saya itu untuk kebaikan bersama gitu. Ya, baik untuk silaturahim para LED, karena penting sekali ketika yang kita lakukan itu semua arah fokus panahnya kepada HNI, maka ketika kita mau mengambil keputusan pasti akan banyak mempertimbangkan terkait dengan kepercayaan seluruh agen HNI kepada perusahaan, ya. Maka salah satu yang kita ingin perkuat adalah saling mencintai, saling menyayangi karena Allah antara mentor dengan mitra, karena mitra tidak pernah akan ada ketika tidak ada mentor gitu ya. Saya tidak akan di HNI kalau tidak ada Bu Andri, karena Bu Andri yang mengajak ke sini gitu dan sebagainya gitu ya. Kemudian dengan mitra-mitra kita semua saling memupuk rasa saling kepercayaan ya, ketika ada mentor memberikan pembinaan, misalnya mentor mitra BC1 ke BC2, ke BC3, ke BC4, ke BC5 misalnya. Tidak usah ada rasa curiga bahwa nanti di sana diberikan masukan-masukan yang mungkin tidak baik gitu ya. Nah, selama mungkin ada perasaan-perasaan seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan pernah mendapatkan satu kesamaan langkah di dalam mengedukasi mitra-mitra kita. Maka berikan kepercayaan kepada seluruh agen HNI bahwa dimanapun tempat mereka mampir gitu ya, di base camp-nya dimanapun, insya Allah kita yakin bahwa mereka akan mendapatkan edukasi yang benar gitu. Maka ketika kita tidak memulai dari level LED ya, maka ini sangat sulit menurut saya ya, tapi mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain. Maka trust atau kepercayaan itu sangat dibutuhkan. Siapapun mitra, ya, karena ini amanahnya kalau sudah LED itu adalah Loyal Executive Director, maka tidak berfokus kepada jaringannya saja. Mohon maaf, ini contohnya, mitra saya belanja ke Bu Asma, ya nggak masalah, nggak usah dicurigai. Yang penting kita yakin bahwa amanah dari BC yang bersangkutan itu tetap dijalankan. Bahkan ketika kita mendaftarkan, tidak ada kecurigaan, nggak harus di tempat mentornya. Tetapi satu hal, ketika kita akan membangun sebuah kepercayaan, memang kita akan melihat, mengevaluasi apakah selama ini performa dari sebuah BC ataupun LED itu bisa dilihat atau dipercaya ya, bahwa tidak ada proses yang menurut saya melanggar etika dari perusahaan. Jadi ini hal kecil yang kemudian membuat satu masalah besar ketika sudah mulai hilang rasa percaya antara satu dengan yang lain. Nah, menurut maaf, harapan besar saya adalah masing-masing LED di Batam, yuk kita semakin mendekatkan gitu ya. Meskipun kita belum bisa berkumpul dalam satu ruangan, tapi ingat bahwa ketika korps LED ini dibuat di rumah makan sederhana waktu itu, satu hal yang ingin kita capai adalah satu kesamaan langkah dari semua LED. Kalau nggak salah itu ya Pak Yayan ya. Jadi itu salah satu tujuan ketika kita ingin membentuk korps adalah menyamakan langkah, ya. Jadi insya Allah itu ya saling memupuk rasa trust satu antara satu dengan yang lain, kemudian memupuk rasa saling menyayangi, ya saling peduli bahwa kita berjuang untuk perusahaan kita HNI yang kita cintai, ya jangan sampai para panglima sendiri malah yang akan membuat satu kebocoran-kebocoran yang ini sangat berbahaya untuk kapal kita, yaitu kapal perusahaan kita HNI.
itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan, karena kita perlu legowo ya satu sama lain bahwa di level LED sudah saatnya kita memberikan beban pada pundak kita, menyiapkan apapun beban yang akan kita terima, kita harus siap. Insya Allah itu. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Ya, salam dari saya dan Mbak Arum yang ada di sini. Ya, untuk semua ya, Mbak Yuke, Mbak Ngaisa, Bu Puri, Pak Yoyon, dah alhamdulillah. Insya Allah beberapa belakangan ini kita sering bertemu ya. Kemudian Bu Desi, Bu Asma, Bu Jufria, ada Mbak Heni kalau nggak salah ya tadi ya. Kemudian Bu Andri, Mbak Hartanti, ya Mbak Hartanti Sarifah. Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan ke depan Allah menjaga silaturahim seluruh LED di bawah Bu Andri, di bawah Bu Yulian. Ya, ada Bu Istiqomah, maaf. Bu Istiqomah tadi sempat terlihat ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim di sini. Mudah-mudahan yang hari ini belum bisa hadir, di agenda berikutnya bisa hadir. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair kepada Bu Ana sudah sharing dan memberi motivasi dan inspirasi kepada kita semua. Baik, karena kita agenda sampai jam 11, insya Allah kita masih ada waktu 1 jam ke depan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk sama-sama sharing ya agenda berikutnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, yaitu interaktif. Kita interaktif, Bapak Ibu sekalian. Karena berhubung juga Bu Yulian belum bergabung ke room ini, berikutnya kita interaktif. Silahkan kalau bisa dikatakan kita di sini sharing atau cerita ya. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Ana, kita memiliki sebuah kesepakatan sebuah kesepakatan bersama, punya pemikiran yang sama, tentu kita punya frekuensi yang sama, punya rasa yang sama bahwa kita sangat mencintai perusahaan kita bersama, ini rumah kita bersama, dan tentu yang memiliki kewajiban untuk menjaga rumah kita ya kita bersama. Semoga dengan adanya kita silaturahmi koordinasi seperti ini, ketika ada sesuatu yang nggak betul di dalam rumah kita, yuk kita bicarakan. Begitu ya Bu Ana ya? Ya, baik. Berikutnya kita mau dengar juga dari Bapak Ibu sekalian, para Loyal Executive Director, khususnya tim Batam, walaupun di sini sudah begitu banyak yang hijrah ya, tidak semuanya di Batam. Sekali lagi ahlan wa sahlan untuk semuanya yang juga baru bergabung. Ada Bu Kartika, Bu Tanti, Hartanti, Bu Hartanti Syarifah ya, kemudian Bu Isti juga, semuanya, ada Mbak Yukem, Pak Alam, Bu Heni ya, Bu Ngaisa. Kita bagaimana Pak Yon, kita mungkin dipandu oleh Pak Yon ya untuk sesi interaktif. Kita mungkin kita serahkan kepada Pak Yon. Ya, ya Pak. Bu Desi, interupsi. Ini ya, kita Pak, belajar juga dari acara-acara yang diselenggarakan oleh manajemen HNI. Tetap kita akomodir saja, kita berikan kepada rekan-rekan di sini, ngasih tanda, misalnya siapa, nanti Bu Desi kasih kesempatan, boleh bersifatnya memberikan kontribusi masukan, maupun pertanyaan atau usulan, boleh juga seperti itu. Saya rasa itu lebih bagus, nanti kita satu-satu kita respon, nanti dari Bu Andri, Bu Ana, dan rekan-rekan semuanya juga bisa membantulah untuk mencairkan lah
ide-ide kedepannya seperti apa. Saya rasa itu Bu Desi, silakan. Baik. Ya, terima kasih Pak Yon. Berikutnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, berarti kita ingin mendengarkan cerita ya. Kita ingin mendengarkan cerita atau sharing-sharing dari Bapak Ibu sekalian, para LED, untuk mungkin sekedar kadang dari cerita kita itu bisa jadi inspirasi ya untuk orang di sekitar kita. Mungkin bagi kita ya yang saya sampaikan ini biasa dan sederhana, namun ternyata punya power buat orang lain gitu. Nah, ketika kita bagi saya pribadi, ketika kita memberikan motivasi, semangat kepada orang lain, sebetulnya itu adalah motivasi kembali kepada diri kita sendiri ya. Bisa itu berupa motivasi, inspirasi, ya tentu kita pengen belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian, terutama saya pribadi gitu, pengen mengetahui warna, ya pengen belajar warnanya Bu Asma, warna timnya Mbak Yukem, warna timnya Bu Isti, Bu Jufria, Bu Hartanti, Bu Kartika, Bu Siti Ngaisa, Bu Dini, semuanya. Ada yang belum disebutkan. Tentu kita ada sesuatu yang kalau saya pribadi senang ketika ada LED lain yang bercerita, mungkin bahasanya bercerita tapi inspirasi. Wah, saya harus coba juga cara begini gitu. Baik, silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin sharing cerita atau mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan unek-unek ini mumpung kita di ketemu semua online gitu. Ya, boleh acung tangan. Oh, Bunda ya? Bunda? Oke, Bunda. Ya, sip. Baik. Silakan, Bunda. Mau infoin ke teman-teman semuanya ya, kalau kita kan kemarin punya ada kas ya, yang biasanya buat, kalau kita ini kan ketemu biasanya di sederhana gitu ya. Jadi teman-teman semua perlu ketahui kita masih punya ada sekitar 11 jutaan kas kita. Jadi nanti teman-teman bisa kira-kira untuk apa itu ya, kita manfaatkan untuk apa, nanti boleh kita lanjut di room ya. Ini infonya gitu. 11 juta sekian lah gitu ya. Nanti boleh di kira-kira untuk apa. Kalau ini kan nggak ketemu ya, nggak makan bareng. Ngopi masing-masing di rumah. Gitu. Jadi itu yang mau Bunda bilangkan. Tuh silahkan nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Gitu. Atau mau belum bisa ya undang-undang ya, belum bisa ketemu online ya. Tapi boleh juga sih sebenarnya offline tipis-tipis ya. Di bawah 10 orang ya. Boleh Pak Yan ya, di bawah 10 orang. Gitu. Jadi silahkan nanti bisa untuk subsidi dan lain sebagainya. Ya. Ayo silahkan dilanjut Mbak Desi. Siapa teman-teman yang pengen berbagi? Gimana untuk kondisi produk di Batam? Oke kah? Oke, produk. Alhamdulillah. Mbak Yukem gimana? Kalau Batam kan Pinang juga ya. Produk oke ya. Jadi insya Allah nanti omset semakin besar ya. Amin. Ini surprise kayaknya ya. Surprise. Karena Bunda baru WA kepada saya. Jadi alhamdulillah mentor kita semua, nenek kita semua yang jauh di sana gitu ya, jauh di mata dekat di hati ya. Ada Teh Santi. Assalamualaikum Teh, bisa bantu cek suara dulu Teh? Ahlan wa sahlan. Ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya suara?
Ada suaranya? Ya, oke. Sudah oke. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, karena nenek sudah datang, kepada Teh Santi, waktu dan tempat kita persilahkan. Lurus ya. Masya Allah. Serasa ada di Batam ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Deg-degan lihat cucu semua ini. Masya Allah. Sebenarnya lagi ada agenda, cuman diculik 10 menit mampir ya, katanya kita rujaan gitu mintanya. Alhamdulillah. Barusan saya masuk, bangga sekali ya. Naik pesawat. Naik pesawat. Landingnya di bandara mana? Mudah-mudahan pertemuan yang tidak disengaja ini, hadirnya saya tidak ada dalam rencana kan? Mudah-mudahan ada berkah ya, dan juga pengobat rindu saya dengan cucu semua. Masya Allah. Barusan saya masuk menyimak apa yang diceritakan. Siapa tadi? Bu Heni, apa kabar? Alhamdulillah ya. Sebentar saya mendengar, subhanallah, saya bangga dengan ukhti gitu ya, akhi semua, bahwa HNI menjadikan ladang silaturahim, saling menguatkan hati ya. Karena kalau tidak ada masalah, kita sudah di surganya Allah. Ya. Karena kita masih di dunia, kita harus melalui semua masalah ini. Dan harus lulus, harus selesai. Hal yang terjadi dengan kita itu terjadi di seluruh negeri, di seluruh dunia, di seluruh room, di seluruh mitra-mitra lain. Saya malah diundang minta untuk mengislahkan 4 LED yang ada bermasalah, dan itu bukan mitra kita, itu mitra besar di jaringan orang. Lalu saya diminta untuk bercerita kisahnya seperti apa agar kami bisa kembali bersama. Dan saya bangga bahwa Allah memberikan masalah untuk membuat kita bertambah pahala, kesabaran. Pahala terus mencari dari sudut hati mana kita akan mengambil, memandang setiap masalah ya. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin, taqabbal minna minkum ya. Taqabbal ya karim. Semangat terus untuk tim Batam yang begitu solid. Saya lihat perkembangannya luar biasa. Saya bangga sekali Allah pertemukan dengan Umi Solihah semua ya, dengan para pemimpinnya, dengan suami-suaminya yang keren ya. Karena di samping seorang suami yang sukses, di samping seorang ibu yang sukses, bukan di belakang ya, salah ya. Bukan di belakang seorang istri, di belakang suami. Oh, salah. Di samping seorang istri yang sukses, di samping seorang suami yang sukses, ada banyak orang di sampingnya yang mendoakan, mendukung, mensupport. Ya, alhamdulillah, bersyukur. Dan di balik kita yang hadir hari ini, ada orang-orang terbaik di sekeliling kita. Itu bisa mentor kita, bisa mitra kita, bisa rival kita, bisa teman-teman kita bertanding. Betul nggak? Ketika seseorang maju di depan, kita termotivasi tidak? Coba kalau kita dengan bemo jalannya, tahu bemo? Ada di sana kah? Tidak ada. Ini kereta kuda. Kita akan berteman dengan kereta kuda, maka jalan kita akan pelan sekali kan? Tetapi ketika kita laju bersama, naik di atas Pajero, apa sih yang Pajero Sport yang laju sekali, mobil balap, dan berada di jalan tol, lalu naik pesawat. Keren ya? Apa itu ya? Sudah laju mobilnya kuat, dan kita berada di sampingnya. Kita perlahan-lahan terus akan mengimbangi. Ya, jadi semua yang hadir dalam perjalanan HNI itu semua Allah hadirkan adalah untuk memacu kita untuk semakin kokoh, semakin mudah memaafkan, semakin mudah tabayun, ya. Dan kita harus hakul yakin saling memberikan husnuzon, karena baik sangka kepada Allah akan lahir ketika kita bisa baik sangka dengan manusia. Apapun yang terjadi dengan mitra kita itu bukan ajaran kita. Betul? Setuju tidak angkat tangan yang setuju?
Setuju ya? Itu bukan ajaran kita. Sejak saya ngeden di Batam, jadi nenek, cucunya banyak, Masya Allah. Tidak pernah lahir, tidak pernah terbersit bahwa saya melahirkan di sana adalah melahirkan generasi yang bertakwa, yang akhirat tujuannya dunia harus dilaluinya. Sehingga ketika ada hal-hal yang di luar jalur, itu memang kita akan ada di dunia. Harus saling membetulkan, saling mengingatkan, dan mudah memaafkan. Sebagai peringkat led, jalinlah hati. Jalin hati itu harus kuat, berlapang dada. Ketika ada masalah jangan dimasukin ke dalam, disapu, segera disapu. Ya, dan itu akan terjadi dengan mitra kita, akan terjadi dengan sahabat kita yang satu beda jalur, sahabat kita yang seibu senenek, itu akan terjadi bahkan di luaran sana. Jadi kalau ada sedikit-sedikit kita segera selesaikan, insya Allah ujian yang terberat nanti kalau kita semua yang ada di room ini semua jadi platinum, kita sudah high, sudah kuat, makin tinggi pohon, makin tinggi angin, betul? Saya pernah membaca sebuah kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ingat ya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ketika beliau memimpin pasukan, kala itu memimpin pasukan perang untuk menaklukkan Irak. Ya, saya berkisah ini adalah bukan inti dari ceritanya, tetapi sepenggal kisah cerita yang bisa kita teladani. Jadi dalam kisah ini Sa'ad bin Abi Waqqas berada di tepian, Masya Allah, berada di tepian Sungai Trigis. Itu ada di ketika mau menaklukkan Irak. Ya, padahal daerah yang akan ditaklukkan itu belum mereka kenal. Jadi ketika sudah di tepian sungai itu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai pasukan, gitu, kita akan menaklukkan gitu di hadapan kita, jajahan di hadapan kita. Maka kita akan berteriak hakul yakin kepada Allah. Apa yang diteriakannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Suaranya nggak keluar saya. Ya, bahwa hanya berlindung kepada Allah, hanya pertolongan Allah. Jadi teriakan itu menggerakkan pasukannya untuk menyeberang sungai tragis tersebut. Ya, sungai tragis tersebut. Sungai yang luas itu, tiba-tiba di antara pasukan yang gagah berani itu, ada yang terjatuh minumannya. Botol minuman, kalau sekarang Tupperware ya. Kalau dulu terbuat dari apa ya? Subhanallah, jatuhlah salah satu botol tempat minum, salah satu pasukannya. Apa yang terjadi? Ketika mau berperang, salah satu tempat minum pasukan itu jatuh, yang lain melihat. Dan apa yang terjadi? Mereka berebut terjun ke sungai yang begitu luas sungainya itu, masuk ke dalam, ditutup sebentar ya, bising, Aimon. Kemudian semua terjun berebut ingin menyelamatkan tempat minum tersebut. Ya, di situ ada Salman Al-Farisi dalam pasukan itu melihat betapa hebatnya pasukan yang begitu solid ingin menyelamatkan tempat botol minum itu. Dan pasukan musuh di seberang sana melihat, Masya Allah, mereka berpikir, mungkin bukan Masya Allah ya, kalau mereka berpikir, luar biasa itu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, daratan mereka kuasai, lautan mereka tempuh, gitu. Semangat sekali saya cerita ya. Lautan di porak-porandakan gitu, untuk menyerang mereka. Masya Allah, apa yang terjadi setelah itu? Pasukan itu belum berperang pun sudah takut sekali melihat pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas menyeberang lautan ke Batam ya. Kan lewat pesawat berabe tuh banyak tes rapid ya. Udah saya lewat lautan aja renang ya. Jadi Masya Allah, tadi ketika ketika pasukannya berebut saling membantu, saling membela, begitu ya. Saling membela, hanya mengambil botol minum yang terjatuh itu luar biasa. Maka dilihat oleh pasukan di seberang sana bahwa itu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas luar biasa. Daratan mereka kuasai, mereka lalui gitu dengan gagah berani.
lautan pun, sungai pun mereka benar-benar bersungguh-sungguh gitu, saling bekerja sama ingin menyerang mereka seperti itu. Jadi akhirnya pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas pun menjadi pemenang pada perang tersebut. Ya, ibrahnya apa? Ada yang mau sharing ibrahnya apa? Ibrahnya apa, Bu Asma? Ngantuk apa? Bu Kuri, ibrahnya apa, Pak Yon? Alhamdulillah, alhamdulillah Teh Afwan. Insya Allah mengingatkan kita semuanya, khususnya saya, untuk saling membuka diri, menjalin ukhuwah, kebersamaan, ada kekurangan, kelebihan kita saling memberikan, mengingatkan, seperti itu. Wallahu a'lam. Tuh ya. Insya Allah begitu. Kisah ini saya sepintas ya, tiba-tiba teringat kisah ini. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan adalah izin Allah ya, bimbingan Allah. Tiba-tiba ingin cerita hal ini, dan ini saya suka ceritakan sama anak-anak gitu, tentang menjadi pemenang itu tidak akan sendirian, itu seperti sapu lidi, tidak akan bisa satu sampah yang kita ambil, tetapi ketika si sapu-sapu yang tidak saling mengenal itu diikat dalam sebuah ukhuwah, maka apapun bisa dibersihkan. Gitu. Seperti dalam perjuangan ini, kita sedang melalui ujian yang bagi kita adalah sebuah kabar gembira, betul tidak? Kabar gembira menunjukkan bahwa eksistensi perjuangan HMI itu dibutuhkan umat, dibutuhkan masyarakat. Dia makin kokoh berdiri. Kalaulah ada naik turun omset, itu terjadi karena masalah masalah sistem saja, gitu ya. Masalah kendala teknis, bukan pada ruhnya, bukan pada visi misinya. Jadi visi misi ini akhirnya membuat kita semakin kokoh. Assalamualaikum, ini Kanza. Makin membuat kita, aku yakin, untuk menjadi pemenang, untuk menjadi bergerak. Saya pun akhirnya belajar tentang, oh iya, saya dulunya yang tidak mau buka Facebook, Instagram, Zoom, dan lain-lain, hari ini kita diberikan ilmu oleh Allah. Dipaksa untuk bergerak, kita dipaksa untuk belajar, betul tidak? Saya diajarin Zoom itu diketawain pertama meeting, masuk di room platinum ya, diketawain Pak Agung gitu. Pak Agung ini biar bunyi gimana gitu, itu diketawain benar-benar. Masya Allah, artinya bahwa kita dipaksa untuk memahami semua. Kita dipaksa untuk belajar pajak ya kemarin gitu, dipaksa untuk belajar Instagram, belajar Facebook, bukan hanya untuk share-share gambar dan kegiatan-kegiatan. Maka hari ini apa yang kemarin didapat segera sharekan, bikin room-room kecil. Insya Allah kalau Batam mah udah biasa ya. Jadi itu saja, saya mampir sebentar. Intinya adalah bahwa Allah sedang hati kita, tetapi diuji dulu, ya. Ketika saya bertemu dengan Mbak Desi, itu bukan sebuah kebetulan. Mbak Desi dipasangkan, betul, dihadiahkan saya, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang benar-benar menjadi imam gitu ya. Bukan imam di rumah saja, imam di umat ini. Saya bertemu dengan siapapun, saya dipertemukan dengan sahabat saya Ibu Yulian, dan ukti semua lahir bersama Ibu Yulian, itu Allah sudah pasangkan. Kenapa? Karena kita harus banyak rebo, bahasa Sundanya, kita harus banyak bejibun pahala di rumah kita nanti, di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sehingga hari ini kita akan siap untuk melalui ini semua. Nah, begitu ya, Bu Heni, Bu Kuri, Bu Dini, itu ya. Desi, mana Bu Andri, Bu Febri, suaranya? Bu Asma, Bu Zulfa, nggak ada Bu Zulfa? Ya, insya Allah begitu ya. Insya Allah bahwa kita akan siap maju ke depan, apapun yang ada, kita akan sering tabayun, sering selalu berhusnuzon, dan jaga sahabat-sahabat kita di
ingatkan. Di Bandung itu terjadi, lucu banget. Ada mitra luar yang sampai bersumpah-sumpah ingin seperti itulah, pindah dan lain-lain. Itu terjadi di mana-mana, Karena ternyata kedekatan hati, ya. Mulai hari ini kita bangun kedekatan hati dengan mitra-mitra kita, ya. Dibuka AVO-nya tuh yang off di-on-kan, ya. Satu-satu gitu. Karena sekarang udah canggih, kita bisa mengetahui data mereka, ya. Kalau dulu kan bingung, ya. Saya punya di Jawa mau diapain gitu. Hari ini kita akan paham. Dan apabila yang tidak bisa kita jangkau, kita ridhokan dan berdoa kepada Allah, akan Allah gantikan yang terbaik. Yakinlah. Ketika ada, saya ada mitra, ini sungguh terjadi gitu. Dan LED-nya saling mengenal. LED saling mengenal di antara top leader. Ada yang demikian. Tetapi akhirnya kami di atas, akhirnya saling meridhokan. Saya bilang, itu hadiah dari Allah untukmu, tapi pernah lahir dariku. Akhirnya begitu. Dan beliau pun, iya, aku juga terjadi di tempat lain. Akhirnya kita sama-sama menjaga mitra kita, mengajarkan sejak awal, karena mitra kita itu ketika gabung HNI, beda basicnya. Ada yang baru mengenal Islam, ada yang baru mengenal dagang, mengenal bisnis, bahkan baru berjilbab, bahkan baru belajar untuk bagaimana taat pada suami. Betul? Bagaimana mendidik anak-anak dengan baik. Jadi HNI jadikan rumah kita. HNI jadikan madrasah awal. Jadi kalau ada yang nyeleneh-nyeleneh, segera selesaikan di tahap awal. Jangan berlanjut. Begitu ya. Itu saja cerita dari nenek. Bu Asma, sudah makan belum? Saum ya? Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita sama-sama segera umroh bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita berangkat haji rame-rame insya Allah ya. Dan ingat bahwa masa pandemik ini kita difasilitasi, dijaminkan oleh Allah tentang ijabah doa. Selalu mendoakan sahabat-sahabat kita. Doakan mereka, jangan doain diri sendiri saja. Ya Allah, mudah-mudahan mitra-mitra, teman-teman LED saya, sahabat-sahabat LED saya, Allah jaga sakinah mawaddah warahmah. Allah bahagiakan hatinya. Karena untuk apa kita berjuang di HNI kalau nggak bahagia? Betul nggak? Iya. Hari-hari pusing mikirin BC gitu. Aduh, rebutan produk. Hari-hari menghadapi, menyelesaikan masalah-masalah mitra gitu. Tapi hadirkan hati yang bahagia. Insya Allah, maka kita akan memudahkan membahagiakan orang lain. Setuju? Iya. Alhamdulillah yang sudah couple ya, yang belum couple eret suaminya, ada duduk di sampingnya. Saya juga nggak ada. Kemana akung tuh ya? Yang akungnya nggak ada juga. Itu saja. Minta maaf lahir batin. Mudah-mudahan sepenggal kisah yang saya ceritakan ada hikmahnya. Ada hikmahnya tidak? Insya Allah ya. Salam buat keluarga Batam di sana. Tetap istiqomah. Tetap selalu berkait dengan Allah. Apapun yang terjadi bersyukur. Dalam ujian bersabar. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.